Halo, selamat siang semua. Berjumpa lagi dalam acara Live Instagram di Citra di sekarang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bangsa Indonesia ya. Iya betul. Nah, ini jangan bosan-bosan ya untuk ketemu aku sama Mas Budi. Iya, saya Budi dari Citraland. Dan siang ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Bank Niaga. Nah, ini ada siang ini kita bersama dengan Pak Yan Angga Kusuma. Nah, Pak Angga boleh nih diperkenalkan profilnya Pak Angga ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya mewakili CMB Niaga untuk sharing-sharing gimana sih temanya kita sekarang ini ya. Kenapa sih milenial itu harus beli rumah, atau bisa nggak sih milenial beli rumah kalau milenial itu? Jadi kita mau bahas-bahas ini saya sendiri dengan Angga. Jadi saya perwakilan dari CMB Niaga untuk cabang Karawaci. Oh, Karawaci. Karawaci, ya. Saya di Karawaci. Kebetulan. Tapi bisa ya proses di sana? Bisa di mana aja bisa. Oh, iya, di mana iya. aja bisa. Di mana aja bisa. Nah, mungkin beberapa sekarang kan generasi milenial itu sudah banyak perkembangan informasi ya Pak ya. Betul. Mungkin gaya hidup ya kan. Nah, bagi kaum milenial nih ya Pak, kenapa sih milenial itu harus ngambil rumah di saat kondisi seperti ini? Ada yang bilang, aduh corona apa, gitu kan, pandemi. Iya. Kenapa nih generasi milenial harus banget nih ngambil rumah saat seperti ini? Jadi gini Mbak Pinda, jadi kondisi saat ini memang secara kondisi ekonomi masih struggle ya. Jadi masih struggle sekali, artinya seluruh sektor bisnis itu memang lagi masa pemulihan terdampak. Tapi kenapa justru kondisi saat ini adalah momen yang tepat untuk ngambil rumah? Kenapa? Karena yang pertama, justru pada saat sekarang adalah harga rumah itu lagi pada terkoreksi semua. Jadi harga rumah itu kita bandingkan dengan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, harga rumah itu naiknya cukup tinggi. Bahkan dulu harga rumah itu lebih murah daripada harga mobil. Benar nggak? Jadi dulu tuh kalau orang punya mobil tuh dibilang lebih ke, wah ini orang yang lebih kaya daripada betul. Orang punya rumah. Dulu anggapan seperti itu, tapi sekarang udah kebalik. Sekarang beli mobil malah jadi lebih gampang. Nah, balik lagi kenapa kita butuh sih kondisi sekarang ini justru saat yang tepat untuk beli rumah. Karena pada saat ini, satu, harga rumah itu memang lagi terkoreksi. Kedua, kita bandingkan dengan 3-4 tahun lalu, 3-5 tahun ke belakang, kondisi bunga saat ini margin itu lagi murah-murahnya. BI rate lagi rendah-rendahnya karena kondisi seperti ini kan pemerintah juga banyak kasih stimulus. Stimulus dari mulai penurunan BI rate, kemudian juga subsidi PPN, bahkan ada PPN 10% itu lumayan kan. Dan harga rumah pun yang tadinya naik banyak yang diturunin. Nah, makanya dari itu kenapa sih justru sekarang ini momen yang tepat untuk ngambil rumah. Nanti pada saat pemulihan ekonomi kembali, after pandemi, after COVID ini, mungkin harga rumah akan normal lagi, akan balik ke asalnya, akan naik. Nah, makanya kondisi sekarang adalah saat yang tepat sebenarnya untuk Bapak Ibu milenial ini untuk ngambil rumah. Bukan milenial, semuanya sih. Justru kalau yang memang ada kesanggupan secara materi, cicil DP yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, itu momen yang tepat sih saat ini. Terus gitu kalau, sih Mbak Pinda. Terus kalau yang masuk nih, jadi yang masuk ke kategori milenial itu seperti apa sih? Maksudnya kan kalau misalnya usia-usia produktif kan masing-masing tuh. Betul. Ya. Jadi sekarang ini memang generasi milenial ini kita kategorikan mungkin di umur 21 sampai dengan 32 tahun atau kelahiran 85 sampai dengan kelahiran 96 lah. Jadi range umurnya itu sekitar 21 sampai 33 tahun lah untuk kita kategorikan generasi milenial. Jadi milenial sendiri itu sebenarnya untuk pekerjaan kondisi sekarang sebenarnya lebih mudah karena milenial itu banyak yang jadi influencer, banyak yang jadi YouTuber, apalagi
banyak bisnis online. Sekarang kan jualan udah banyak marketplace. Ya itu sekarang tipikal bisnisnya udah lari ke arah sana. Jadi kalau kelompok kategori milenial saya rasa ya memang range-nya sekitar segitu, 21 sampai dengan 33 tahun. 21 udah bisa ngambil rumah itu. 21 kebetulan pas banget persyaratan untuk ngambil rumah itu 21 Iya. tahun. Udah cakap hukum. Iya. Nah, terkait dengan milenial juga, sekarang kan mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin ya angkatan 90-an ke atas lah ya. Iya, Mbak Vinda juga kayaknya masih belum. Nah, mungkin generasi-generasi milenial yang saat itu dengan sekarang kan berbeda, karena perkembangan zaman juga berbeda. Pola lifestyle pasti juga berbeda. Iya, Mungkin betul. kalau yang terdahulu umur-umur segitu ya lulus sekolah, kuliah, dia fokus bekerja, kemudian membeli rumah atau aset lainnya. Betul. Mungkin untuk sekarang nih banyak kan ya generasi-generasi milenial yang lebih ke lifestyle ya, Iya, lifestyle iya. dalam arti pemenuhan prestis. Betul, betul. Nggak mikir rumah dulu. Nah iya, Betul. masih muda nanti aja gitu. Masih Nah, nongkrong itu dulu. menurut Pak Angga sendiri gimana nih sudut pandangnya? Oke, untuk milenial sendiri memang kalau kita ngelihat generasi milenial sekarang memang lebih kepada pentingin lifestyle lah. Lifestyle ini kayak misalkan kita setiap hari ngopi di Starbucks, Ya, itu dia. kemudian setiap hari Sabtu, Minggu, Jumat, weekend waktunya Jalan-jalan. udah selesai kerja, waktunya Holiday, liburan, holiday, staycation. staycation, apalagi zaman staycation kan pandemi Iya. sekarang. Ya intinya sih sebenarnya balik lagi ke sesuai dengan kebutuhan. Kita balik lagi sebenarnya setiap orang itu rumah ini adalah salah satu kebutuhan pokok Iya, ya, betul. kebutuhan pokok yang setiap orang pasti butuh. Cuman kalau kita ngelihat milenial ini sebenarnya butuh, tapi mereka berpikir belum, nanti dulu. Belum, nanti dulu. Sebenarnya itu pilihan sih, Mas Budi. Pilihan artinya teman-teman milenial ini sebenarnya bisa untuk ngambil rumah. Karena kalau kita range salary milenial sekarang berdasarkan data Jakarta ya, 30% penduduk Jakarta adalah Jabodetabek itu adalah milenial isinya, dan range salary-nya pun 4 juta sampai 7 juta untuk milenial yang kategori fresh graduate. Pertanyaannya, mampu nggak sih gaji segitu untuk beli rumah? Sebenarnya mampu dibandingkan kita sisihkan aja. Ngopi di Starbucks sehari 50.000. 50.000. Sebulan bisa 1,5 juta, belum lagi hangout. Betul. Iya, apalagi hangout Sabtu Minggu Iya. itu kan mungkin sebagian salary mereka ya Konsumtif. masuknya untuk kebutuhan yang konsumtif. Benar. Sementara ketika mereka menunda itu 2-3 tahun baru kepikiran, atau sampai 5 tahun mereka berkeluarga baru kepikiran rumah, harga rumah itu udah tinggi sekali. Benar banget. Harga rumah udah tinggi sekali, makanya saya bilang momen sekarang adalah sebenarnya momen yang pas, karena satu, harga properti ini lagi koreksi dan banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi. Terus kalau milenial nih, sekarang kan banyak YouTuber, banyak influencer. Nah, kalau di Bank Niaga sendiri ini, bagaimana sih pekerjaan milenial yang bisa masuk ke targetnya Niaga? Kalau untuk milenial sendiri, sebenarnya tadi memang banyak kondisi sekarang pekerjaan. Kalau dulu kan kita lulus kuliah kerja di perusahaan, tapi sekarang milenial itu ada yang lulus kuliah dia jadi influencer, kemudian ada yang jadi selebgram, gamer juga ada loh. Kemudian ada memang yang bekerja di perusahaan, cuman memang persentasenya dibandingkan dulu memang udah ke distract ke beberapa pekerjaan lain yang lebih memenuhi kebutuhan saat inilah. Nah, kemudian banyak juga yang online shop, jual di marketplace, jual di Tokopedia. Pertanyaannya, bisa nggak sih mereka semua KPR? Bisa sebenarnya, bisa. Memang balik lagi, KPR itu harus memenuhi syarat 5C. Yang pertama itu karakter, kemudian itu capability, capital, condition, sama collateral. Nah, kita bahas dulu ya. Ini jadi panjang nih Mas Budi, nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Oke. Karakter ini kita lihat bagaimana karakter seseorang tersebut untuk mengajukan pembelian rumah. Oke. Contohnya gimana?
biasanya milenial kan punya fasilitas mungkin di kartu kredit, fasilitas cicilan motor, cicilan mobil. Nah itu semua datanya ke-track. Di BI kita bisa cek pembayarannya lancar nggak sih? Itu salah satu yang menunjukkan dia itu bad karakter apa good karakter. Kalau misalkan pinjamannya lancar, yaitu satu memenuhi aspek karakter. Kemudian yang kedua adalah tadi saya bilang apa? Capability ya. Capability itu kapasitas lah ya. Kapasitas itu lebih kepada kita melihat bagaimana keuangannya mampu nggak, keuangannya mampu. Rasio income-nya masuk nggak sih berbanding dengan cicilan yang nanti akan berjalan. Tapi kalau kita bahas tadi, range gaji 4 juta sampai 7 juta, ya itu dibilang mampu sekali sebenarnya. Tapi balik lagi pilihannya seperti apa sih. Jadi capability itu ya lebih kepada kita analisa keuangannya, gajinya masuk apa enggak. Kemudian yang ketiga adalah condition. Condition itu kita ngelihat kondisi ekonomi saat ini, termasuk kondisi makro ataupun internal. Yang keempat itu kapital. Kapital itu permodalan kayak DP-nya. Kemudian apakah jika terjadi resiko si bersangkutan bisa nggak sih menghandle-nya. Kemudian yang kelima adalah kolateral. Kolateral adalah jaminan yang akan dibeli. Artinya rumah yang akan dibeli. Apalagi Citraland Puri kan masuk ke Ciputra Group ya. Ciputra Group yang memang udah cukup lama di properti. Seharusnya ya memang rumahnya ya sudah development sangat luar biasa. Itu masuk kategori kolateral. Jadi kita lihat jaminannya apakah bagus apa enggak, apakah layak huni apa enggak, itu sih. Nah, selama milenial ini masuk ke dalam 5 karakter itu bisa. Dan pertanyaan untuk range gaji 4 sampai 5 juta kapasitasnya bisa nggak? Bisa sekali. Nanti kita jelaskan perhitungannya kurang lebih seperti apa sih, gitu sih Mas Budi yang bisa saya jelaskan. Nah ini menarik banget loh, buat anak-anak milenial sekarang ya, daripada cuma nongkrong ya kan, sekali nongkrong 100-200 ribu dikumpulin sebulan bisa buat DP rumah. Betul. Benar banget, bisa buat DP rumah, angsuran kan sebenarnya ketutup ya Pak ya. Betutup. Nah, nih, kalau misalkan nih ada nih generasi milenial lagi join live, bisa ikutan tanya-tanya di kolom boleh. Nanti kita jawab. Kita sampaikan. Terus terkait milenial juga Pak, kalau misalkan sana ada yang tertarik nih, apapun backgroundnya, bingung kan, aduh mulai dari mana ya, kita mau KPR kayak gimana, nah itu mungkin Bapak bisa kasih pengalaman edukasi terkait proses KPR. Yang pertama, yang tadi kita bahas flashback dulu, sebenarnya milenial itu semua orang itu butuh untuk beli rumah. Tapi biasanya generasi milenial ini menunda, yang pada akhirnya mereka akan beli juga. Sebenarnya mereka akan beli juga rumahnya yang tergantung kemampuan mereka. Tapi balik lagi, rumah setiap tahunnya pasti akan naik. Jadi lebih mahal. Sekarang nggak usah khawatir, milenial itu bisa ngambil jangka waktu sampai dengan 25 tahun. 25 tahun. Bisa sampai 25 tahun. Nah, ada yang bilang, wah berarti panjang banget dong seumur hidup ngutang 25 tahun. Saya usia 25, ngambil rumah sampai 50 tahun. Iya. Sebenarnya persepsi seperti itu bisa dihilangkan, Mbak Vinda. Bukan dihilangkan ya, kita rubah pola pikirnya. Kenapa? Karena 25 tahun, kita cicil misalkan 2 juta atau 1 juta sekian untuk harga rumah, kan ini ada yang murah tapi bagus, 200 jutaan ya. 200 kita mulai dari apalagi 200 jutaan bisa ngambil 2 milenial. Nah, jadi 25 tahun panjang banget. Sebenarnya enggak. Saya sendiri, rumah pertama saya itu saya ngambil 20 tahun. 20 tahun rumah pertama saya dengan harganya kurang lebih sama. Rumah pertama saya 20. Awal saya mikir gitu. 20 tahun, 25 tahun panjang banget. Tapi ketika berjalan 3 tahun, 4 tahun saya akan berkeluarga, teman-teman milenial akan berkeluarga, harga rumah yang tadinya beli 200-300 juta, udah 2 kali lipat. Betul. Jadi 700 juta. Nah, ketika masuk fase itu, kita bisa upgrade rumah kita jual. Sementara hutang pokoknya, kita pinjaman ke bank 200-300 juta. Hutang pokoknya itu kita bisa tutupin. Harga rumah yang 700 juta, 200 juta, 300 juta udah bisa dijual untuk DP rumah selanjutnya. Betul. Nah, itu poin satu. Poin kedua, ketika berjalannya waktu, rumah semakin naik, itu satu. Yang kedua adalah
kita bisa pelunasan sebagian. Contoh udah kerja 3 tahun, 4 tahun, penghasilan makin besar, ditabung, yang tadinya pokok hutang 200 juta, kita bisa cicil misalkan 20 juta langsung, 30 juta, atau cicilan pelunasan sebagian. Oh iya. Jadi yang tadinya nyicil misalkan 2 juta per bulan, ada dana nih, kita lunasin sebagian, yang hutang pokoknya 200 juta, kita langsung masukin 30 juta, hutang pokok jadi 170. Dan begitu setiap tahun. Artinya, yang tadinya planningnya 25 tahun, sebenarnya bisa lunas di 5 tahun, 7 tahun, tergantung memang balik lagi kondisi keuangan. Kita yang penting kita nabung untuk pelunasan sebagian, itu bisa dijalankan. Jadi kita nggak usah berpatok 25 tahun bisa, wah lama nih, sebenarnya enggak, karena kita bisa satu upgrade rumah, yang kedua kita bisa pelunasan sebagian, gitu Mbak Binda. Dan yang pasti kalau properti itu kan tiap tahun pasti naik. Naik, betul. Nggak usah khawatir banget kalau misalkan mungkin harganya sekarang masih 200 jutaan, kita nggak tahu ya ke depan nilai investasi itu semakin meningkat. Betul. Nah itu jadi keuntungan tersendiri bagi kaum milenial yang benar-benar mau investasi properti mulai dari sekarang. Nah setelah itu kalau misalkan nih, tadi kan udah dijelaskan ya, jadi tenornya bisa panjang ya, terus bisa berkurang dengan kalau misalnya kita ada rezeki mungkin bisa mengurangi tenornya tadi. Nah itu kalau misalnya penjelasannya, kalau misalnya di Niaga itu kan ada bunga promo, juga ada bunga floating. Nah itu gimana tuh kalau misalnya waktu dilunasin ngurangin tenornya, tapi dengan bunganya itu penjelasannya gimana? Jadi KPR ini sebenarnya ada banyak macam produk, dari mulai fix yang sampai sampai misalkan ambil 15 tahun, fix 15 tahun nggak berubah-berubah cicilannya ada. Tapi kebanyakan saat ini orang ambil bunga promo. Bunga promo itu biasanya range-nya itu fix-nya 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Bahkan di CMB Niaga ada yang fix sampai dengan 6 tahun. 6 tahun ya. Jadi 6 tahun. Bunga fix itu seperti apa? Bunga fix itu misalkan bunga yang ditetapkan oleh bank yang tidak akan berubah selama jangka waktu tertentu. Misalkan Bank CMB Niaga ngasih bunga fix 6% fix 5 tahun. Nah, selama jangka waktu 5 tahun, itu cicilannya nggak berubah, karena bunganya nggak berubah. Nanti pada tahun ke-6, itu baru naik floating. Nah, ada kekhawatiran di mana mungkin, wah floatingnya mungkin jadi besar. Kemudian floatingnya jadi, cicilan jadi naik dong. Nah, kalau misalkan masalah itu, floatingnya CMB Niaga, kebetulan floatingnya ini kita transparan di awal. Untuk syariah kita floatingnya maksimal itu di 12,5%. 12,5% ditambah bunga KPR adalah bunganya menurun. Misalkan minjem 200 juta, tahun kelima tentunya udah bukan tinggal 200 juta lagi. Dan berkurang pokoknya. Nanti tahun ke-6 ketika naik bunganya jadi 12%, kita ngikutin 12% dari sisa pokoknya. Jadi yang pertama floatingnya transparan, kemudian naiknya juga nggak terlampau jauh sebenarnya untuk hitungan di CMB Niaga ini maksimum 12,5%. Kemudian ditambah lagi untuk KPR ini kan setiap tahun berjalan, artinya penghasilan kita pun si calon debitur itu setiap tahunnya bertambah dari mulai kenaikan gaji, usahanya semakin berkembang. Jadi untuk 6 tahun, 5 tahun bunga promo, saya rasa untuk masuk tahun ke-6 tahun floating sih nggak perlu khawatir sih. Saya rasa udah stabil ya. Udah diimbangi dengan kenaikan income, dan kenaikannya pun tidak terlalu jauh. Nah ini menarik banget ya. Mungkin sedikit beberapa kan banyak yang ketakutan, aduh Mbak nanti bunganya kalau udah tahun sekian besar. Sebenarnya itu kan kembali lagi karena semakin bertambahnya tahun itu kan peningkatan pendapatan pasti bertambah ya. Mungkin dari ada kenaikan UMR atau kita nggak tahu ya siapa tahu naik jabatan. Betul. Nah itu salah satu faktornya. Nah untuk analisa di saya sendiri ini untuk analisa profil calon debitur itu kan pasti beda-beda ya. Analisanya seperti apa?
Karena kebetulan temanya milenial, jadi saya bahas gimana sih milenial cara ambil rumah. Tadi kan saya ada bilang di awal untuk range gaji 4 juta sampai dengan 7 juta itu bisa. Kita ambil contoh rumah harga 269 juta. 269 untuk rumah pertama Ciputra Group, Citalen Puri Serang ini udah bagus banget sebenarnya. Jadi caranya gimana? Dengan harga 265 juta, DP-nya berapa Mas Budi? DP kita tergantung banknya. Tergantung banknya. Oke, di CMB Niaga bisa DP 5%. Iya. Nah, 5%. Which is 5% itu dari 265 juta 13 juta ya, 13 juta. 13 juta. Nah, 13 juta itu DP untuk DP rumah 13 juta itu murah, udah kayak DP mobil ya. Iya benar. Udah kayak DP mobil kita bisa punya rumah. DP 13 juta, cicilannya kurang lebih 250 juta untuk 25 tahun itu sejutaan loh Mas. Jadi bisa sisihin beli kopi untuk cicil dapat rumah daripada yang ngopi yang tadinya sehari sekali jadi 2 hari 3 hari sekali lah. Yang hangout yang tadinya seminggu 2 kali kurangin lah jadi seminggu sekali. Nah gaji 4 juta ditambah kalau yang pasangan-pasangan baru ya menikah dengan gaji yang 4 juta juga bisa total, join income bisa join income 8 juta untuk ngambil rumah sampai dengan 300-400 juta masih bisa juga sih. Makanya tadi saya bilang nggak usah takut untuk generasi milenial ini untuk rumah pertama ambil yang semampu kalian karena begitu dia rumah naik ya penghasilan naik itu bisa dijual untuk upgrade ke rumah selanjutnya. Itu sih. Jadi untuk rasio income tadi analisa seperti apa, rasio income-nya itu kita bisa sampai dengan 50% dari salary. 50% dari salary itu gimana? Gaji 5 juta misalkan. Kita bisa cicilan rumah sampai dengan 2,5 juta. Jadi kemampuannya adalah 2,5 juta tentunya setelah dihitung cicilan-cicilan lain yang berjalan. Misalkan dia ada cicilan motor 1 juta, berarti kemampuan bayarnya adalah tinggal sisa 1,5 juta. 1,5 juta yang bisa untuk KPR gitu. Nah, terkait KPR, ini kan berkaitan dengan rumah ya, properti. Rumah yang seperti apa Pak yang tepat bagi kaum milenial saat ini? Mungkin kalau dari range harga kita bermacam-macam, developer sekarang juga banyak gitu kan. Dari Bapak sendiri ada sudut pandang yang rumah seperti apa yang mungkin secara kemampuan dia masuk ya kan, secara nilai investasi menguntungkan. Nah, itu rumah seperti apa yang tepat bagi kaum milenial saat ini? Jadi untuk milenial, kita bicara milenial adalah identik dengan rumah pertama. Betul ya, rumah pertama beda dengan generasi-generasi yang memang umur usia 38 tahun ke atas mungkin ada keinginan untuk beli rumah kedua atau upgrade rumah. Nah, untuk milenial sendiri 70-90% itu rumah pertama biasanya. Nah, untuk rumah pertama ini tipe rumahnya seperti apa sih? Yang pertama, satu harus nyaman ditempatin kan. Yang kira-kira kita suatu saat kita menikah atau suatu saat kita sudah bekerja mau lepas diri dari keluarga, rumah itu nyaman untuk ditempatin. Yang kedua adalah aksesnya. Aksesnya strategis apa enggak? Strategis ini dalam arti gampang nggak sih ke akses lokasi kerja kita, lokasi kita cari uang dekat atau enggak, akses transportasi umumnya seperti apa, yang tempat-tempat yang biasa kita kunjungin, dan yang paling penting adalah sesuai dengan kemampuan untuk rumah pertama, sesuai kemampuan. Jadi jangan memaksain kita gaji 5 juta mau rumah 3 miliar, ya kan pusing jadinya nantinya, pusing. Jadi gaji 5 juta kita kemampuan kita misalnya cicil 2 juta, ya ambil rumah yang 2 juta yang tentunya tidak mengorbankan kebutuhan pokok kayak kebutuhan kita butuh jajan makan, kebutuhan yang lifestyle yang disampingin kayak ngopi, kemudian ke mall itu dikurangin. Jadi saya rasa untuk rumah pertama adalah sesuai kemampuan sama lokasinya itu di mana kalau kita beli rumah itu mau kita tempatin. Itu sih Mbak Vinda. Nah, terus kalau milenial ini kan terbilangnya usianya masih remaja ya. Betul. Nah, kalau misalnya ngambil rumah, menurut Pak Angga sendiri nih, ngambilnya harus sebelum atau sesudah menikah atau dari sisi bank seperti apa nih? Atau harus sedini mungkin? Gitu. Idealnya adalah kita tunda kesenangan. Kita tunda kesenangan, tapi nanti kita
senang-senang di belakang lah. Oke. Daripada kita senang-senang di belakangnya susah. Tadi kembali ke bahasan kita sayang tadi Mas Budi. Kalau misalkan kita beli rumah yang lama, itu kita semakin harga rumah itu naik, semakin mahal. Nah, kalau misalkan kita idealnya adalah sedini mungkin sebenarnya beli rumah. Bukan beli rumah ya, apapun properti yang memang kita butuh untuk tempat tinggal. Ya, kalau misalkan ada rumah, which is good. Karena rumah adalah kita bisa tempatin buat keluarga kita nantinya. Rumah nggak perlu untuk rumah pertama ya balik lagi sesuai kemampuan. Kalau belum nikah, kenapa takut beli rumah? Karena pada saat nanti mereka nikah pun, mereka akan butuh rumah. Betul. Buat anak istri mereka gitu kan. Jadi sedini mungkin sih. Apalagi kondisi saat ini yang tadi saya bilang banyak stimulus, ada PPN 10%, ditambah Citralin juga lagi promo kan nih. Betul. Jadi sedini mungkin sih untuk kondisi sekarang. Apalagi kalau sudah menikah, tanggungannya double. Iya. Betul. Jadi sebelum tanggungannya semakin banyak, lebih baik beli rumah dulu. Betul. Itu. Nah, terus ini sekarang kan lagi banyak promo nih dari Bank Niaga sendiri nih, ada spanduk di belakangnya nih, ada banyak promo-promonya nih. Itu boleh dikenalin sih promo-promo KPR-nya dari Niaga. Nah, mungkin banyak pertanyaan nih ya. Bunganya bisa 0% gimana? Tapi itu kok menarik amat bisa. Bunga nyicil tapi 0% kan? Oke. Sebelum masuk ke sini, saya jelaskan dulu untuk CMB Niaga ini sebenarnya produknya banyak. Balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan mau angsurannya nggak berubah-berubah 15 tahun. Ada, misalkan angsuran 2 juta ya 2 juta terus sampai dengan tenor nggak mau naik gitu kan. Itu ada. Untuk bunga yang fix 3 tahun kita ada. Bunganya kondisi saat ini lagi best di market 5%. Sama kayak bunga karyawan. Saya aja bunga karyawan 5%. Bunga berubah. Jadi bunganya memang lagi bagus banget kan. Untuk fix 3 tahunnya. Untuk fix 5 tahunnya kita ada fix 5 tahun itu 6%. Tapi 5 tahun cicilannya nggak berubah. Ada fix 6 tahun juga nih yang jarang punya. 6 tahun. 6 tahun itu 6,6%. 6,6%. Nah, untuk produknya kita ada yang syariah, ada yang konvensional. Jadi kalau syariah itu kita floatingnya transparan, untuk konvensional. Nah, ini dia konvensional, ini produknya konvensional. Kita ada bunga sampai dengan 0%. Pertanyaannya gimana sih kok bunga bisa 0%? Jadi gini, produk ini adalah namanya KPR Ekstra Manfaat. Produk KPR Ekstra Manfaat itu dia ada benefit lebih di tabungan. Jadi kalau misalkan Mas Budi nih mau KPR 200 juta, Mas Budi taruh tabungan sekitar 200. Misalkan ada tabungan nganggur nih, sekitar 125% dari pinjaman. Misalkan minjamnya 200 juta, berarti kurang lebih 250 juta dari tabungannya, itu bisa 0%. Berarti harus ada tabungan dong? Enggak juga. Kalaupun nggak ada tabungan, ya akan jalan ke KPR biasa. Misalkan dia ngambil fix 5 tahun. Ya jalannya fix 5 tahun itu 6%, ya tetap bunga 6%. Tapi begitu Mas Budi ada tabungan, itu bisa mengurangi perhitungan bunga. Harus 250 juta tabungannya? Enggak juga. Nah, untuk info lebih menariknya, ini kan menarik nih programnya. Jadi enggak selalu harus 250 juta, tabungan 10 juta pun bisa dihitung untuk pengurang bunga. Jadi nanti bisa langsung kontak Mas Budi atau saya atau Mbak Binda, nanti kita jelasin lebih lanjut ya. Gitu. Nah ini tadi sama-sama di rumah nih yang menarik banget, yang tadi udah dijelasin mulai dari apa sih generasi milenial, gimana caranya buat kaum milenial ambil rumah, sampai dijelasin benefit produknya. Nah ini dari semuanya mungkin ada closing statement yang mau disampaikan generasi milenial yang mungkin saat ini ada penghasilan tapi bingung mau kemana. Mungkin bisa disampaikan. Jadi kondisi sekarang adalah sebenarnya Bapak Ibu kondisi yang paling tepat untuk ambil rumah. Untuk salary range gaji saya 4 juta misalkan, atau gaji saya 7 juta bisa nggak sih? Bisa. Jadi jangan takut, balik lagi. Kebutuhan rumah adalah kebutuhan pokok yang setiap orang itu pasti nantinya akan membeli rumah tersebut. Jadi kita tundalah kesenangan, kita kurangin
hangoutnya kalau dikurangin sepenuhnya juga kan bisa Iya, stres betul. ya. Nah. Jadi kita kurangin yang hangoutnya yang tadi saya bilang, beli kopi sehari setiap hari dikurangin jadi 3 hari sekali. Siap. Yang hangoutnya seminggu 2 kali, kuranginlah jadi seminggu sekali aja atau 2 minggu sekali. Ya kita sisihkan karena apapun nanti yang kita ambil rumahnya itu pasti akan bermanfaat. Entah itu ditempati atau tidak itu bisa dijual lagi. Betul. Kalau ditempati ya pada saat menikah ya kita udah nggak bingung kita bawa anak dan keluarga kita itu tinggal di mana. Iya, gitu. betul, Untuk betul. rumah pertama nggak usah muluk-muluk, yang penting tunda kesenangan untuk kesenangan yang akan datang. Iya, betul. Gitu sih Mas Budi, Mbak Vinda. Siap. Ini karena kan kita waktu terbatas ya Pak ya. Mungkin dari teman-teman yang lagi nonton atau generasi-generasi milenial yang mungkin penasaran dengan program saya itu seperti apa atau lebih dalam lagi informasinya, mungkin ada yang mau sampaikan, barangkali punya Instagramnya atau media sosial lainnya yang bisa bantu nih. Soalnya jalan medsos ya Pak, apa searching? Iya. Boleh. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung kontak ke CMB Niaga juga punya Instagram. Searching aja CMB Niaga, boleh tanya di situ. Atau Instagram pribadi saya juga boleh nih sekalian promo. Jadi Instagram pribadi saya Yan Angga Kusuma. Yan Angga Kusuma, jadi follow aja di situ, boleh DM, boleh tanya-tanya mengenai produk KPR. Kemudian perhitungan seperti apa boleh kontak gitu aja sih Mas Budi. Oke, siap. Pindah. Nah, ini menarik banget, sudah dijelaskan oleh tadi Pak Yan Angga Kusuma selaku Business Marketing Manager ya Pak ya, CLNG. Nah, ini kaum milenial nggak usah ragu lagi, sedini mungkin, secepat mungkin berinvestasi, membeli properti. Karena apa? Selain harga yang terus meningkat, promonya juga sangat menarik banget ini dari Bank Niaga. Nah ini mungkin udah mau habis kali ya. Sudah mau hampir 1 jam kita bersama berbincang dengan Bapak Yan Angga Kusuma dari Bank CMB Niaga. Nah, aku mau reminder lagi untuk Citraland Puro Expo 2021 mulai dari tanggal 1 hingga 30 Juni 2021. Saat ini kita memasuki usia ke minggu ketiga. Weekend ketiga ya. Nah, temanya apa nih? Ada otomotif. Jadi nanti Smart Family nanti kalau misalnya ada mobil-mobil yang mau servis gratis, kita ada booth-nya. Nah, kita menghadirkan tenan-tenan dari Suzuki, Honda, dan juga ada Mitsubishi. Nah ini Pak, kalau misalnya nanti ada konsumen-konsumen ini kan mungkin banyak juga yang nonton ya Pak. Mau konsultasi langsung boleh ya Pak? Boleh. Kita jadi ketemu janji di sini. Iya, ada tim saya yang standby di sini nanti. Jadi ada buat CMB Niaga juga. Nah, ini buat kalian yang weekend nanti puncak weekend ketiga mau hadir untuk Citraland Puro Expo, cukup dengan membuat janji temu dengan marketing atau bisa menghubungi WhatsApp call official di Citraland Puro Serang atau bisa juga DM di Instagram @Citraland Puro Serang. Karena pada Citraland Puro Expo ini wajib berdasarkan janji temu atau appointment. Nah, ini kita mulai dari jam berapa Mas? Jadi kalau weekend kita startnya mulai dari jam 10 pagi sampai sore kita jam 4. Gitu. Jadi buat Smart Family kita tunggu kunjungannya di Citraland. Karena selain ada program-program bunga menarik DCMB, kita juga menghadirkan promo spesial. Ada banyak Mas? Jadi kita banyak promonya ini. Untuk khusus bulan Juni ini kita ada free biaya KPR. Jadi nanti kalau KPR-nya pakai Niaga, kita bisa kasih free ya. Gitu. Jadi ada booking diskon. Kita diskon UTJ sampai 50%, ada cashback hingga ratusan juta, dan bahkan promo-promo lainnya ya kan. Ada door prize langsung bagi yang visit di weekend. Nah, ini selain itu kita juga untuk tenan-tenan puncak acara kita di weekend. Nah, ini sudah tadi dijelaskan tenannya apa saja. Itu ada servis gratis ya. Servis gratis, ada tes drive juga untuk mobilnya. Terus nanti kalau misalnya mau tanya-tanya ada pihak bank juga gitu. Nah, untuk konsultasi bukan hanya dari konsultasi properti, konsultasi dari pihak bank, ada juga kita konsultasi untuk otomotif sih. Iya. Iya. Nah, ini menarik banget. Nah,
untuk set visit atau Unity weekend nanti, nah ini tenang aja, kita semua sudah safety ya, karena kita tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Nah. Oke, jadi untuk Smart Family kita tunggu kedatangannya di Citraland Puri Serang gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak Sama-sama. Angga. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Nah, Smart Family di rumah mungkin sekian dari kami, aku Filda. Saya Budi. Sampai ketemu di live live berikutnya. Terima kasih.